Carlo Ancelotti merasa tak adil di Real Madrid, kenapa? Carlo Ancelotti bilang, Real Madrid punya kualitas skuad mendalam. Maka Ancelotti merasa dirinya tidak adil, jika ada pemain yang masih sedikit menit mainnya. Real Madrid masih berada di papan atas Liga Spanyol. Pada klasemen Liga Spanyol sementara, Madrid duduk di peringkat kedua dengan 32 poin dari 13 laga. Madrid minus 2 poin dari Girona di posisi puncak. Madrid masih unggul 2 poin dari Barcelona di bawahnya. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti puas dengan skuad yang ada. Namun, Ancelotti meminta maaf kepada para pemainnya yang masih belum dapat menit kesempatan bermain. Carlo Ancelotti pun merasa tidak enak hati dengan kiper Andriy Lunin. Lunin tampil di 2 laga beruntun menggantikan Kepa yang cedera, penampilannya cukup oke. Real Madrid diketahui tidak akan membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin Januari 2024. Apakah dengan skuad yang ada, Ancelotti mampu bawa Madrid raih trofi di musim ini? Harry Maguire merasa yakin bertahan di MU, siap perjuangkan posisi. Bek Manchester United, Harry Maguire merasa dibenarkan dengan bertahan di klub musim panas ini. Bek tengah Inggris itu berpeluang bergabung dengan West Ham United dalam kesepakatan uang besar. Namun, Maguire memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya di bawah asuhan Erik ten Hag, meski sebagian besar berada di bangku cadangan musim lalu. Rudi Garcia di ujung tanduk, Napoli buka negosiasi dengan Igor Tudor. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, kabarnya telah memutuskan untuk memecat Rudi Garcia dan Igor Tudor menjadi calon kuat penggantinya, dengan negosiasi sudah dibuka. Nasib Rudi Garcia langsung dipertanyakan setelah Partenope kalah dengan skor 0-1 di kandang dari Empoli pada Minggu malam kemarin. Para fans menyoraki Garcia seusai pertandingan dan menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis telah mengambil keputusan untuk memecatnya. Namun demikian, jurnalis transfer Alfredo Pedula mengklaim bahwa Igor Tudor merupakan kandidat kuat yang akan mengambil alih kursi kepelatihan di Stadio Diego Armando Maradona. Selain itu, Pedula juga mengonfirmasi bahwa Mazzarri dan Cannavaro termasuk dalam pilihan De Laurentiis. Namun Marcelino tidak dipertimbangkan karena dia akan kembali ke Villarreal. Kejaksaan Turin minta kasus rasisme terhadap Romelu Lukaku ditutup. Kantor Kejaksaan Umum Turin meminta kasus pelecehan rasial yang dialami Romelu Lukaku saat Inter Milan versus Juventus di Allianz Stadium agar ditutup. Corriere della Sera via calciomercato.com merinci bagaimana penyerang asal Belgia tersebut menjadi korban nyanyian rasis saat Nerazzurri bertandang ke Allianz Stadium pada 4 April tahun lalu, sebuah laga yang berkesudahan 1-1. Romelu telah memutuskan untuk menutup kasus ini, percaya bahwa nyanyian rasis terhadap Lukaku memang terjadi namun bukan merupakan tindak pidana besar. Jalani 100 laga bersama Milan, Olivier Giroud siap perpanjang kontrak. Olivier Giroud berhasil memainkan pertandingan ke-100 untuk AC Milan hari ini dan klub siap untuk melangkah lebih maju bersama pemain asal Prancis tersebut. Olivier Giroud sendiri kini yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Milan, telah membuat 100 penampilan di ibu kota Lombardi sejak kedatangannya, mengoleksi 40 gol dalam kurun waktu tersebut. Gagasan saat ini adalah memperpanjang masa tinggalnya 1 tahun lagi hingga Juni 2025, sesuatu yang sangat diinginkan oleh pemain asal Prancis itu. Agennya dilaporkan telah menerima tawaran dari beberapa klub di MLS dan Arab Saudi. Namun pada akhirnya prioritas utama Giroud adalah bertahan di Milan selama 18 bulan ke depan, karena dia ingin memenangkan Scudetto ke-20 bersama klub. Target tersebut tentu bukan hal yang mudah, mengingat Rossoneri kini tercecer di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Xavi salahkan media atas penampilan jelek Barcelona. Xavi Hernandez menegaskan bahwa kritik dari media telah menghambat penampilan Barcelona belakangan ini. Berbicara setelah kemenangan atas Alaves, Xavi menegaskan bahwa kritik yang diterima timnya berdampak negatif pada skuad, terutama pada pemain muda. Saya tidak ragu bahwa kritik dari media akan berdampak pada tim. Itu terjadi pada saya sebagai pemain dan saya bisa melihatnya sekarang, katanya. Xavi juga mengakui bahwa kesalahan dalam pertandingan yang dilakukan timnya, menimbulkan rasa tidak aman di antara para pemain, mengutip permainan ceroboh Gundogan menjelang gol pembuka Alaves sebagai contohnya. Indonesia versus Irak, langkah perdana skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Irak akan menjadi langkah perdana skuad Garuda untuk menuju ajang Piala Dunia 2026.
Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga perdana mereka di fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran final fase grup seusai membantai Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dengan agregat telak 12-0. Kemenangan agregat 12-0 itu cukup membawa timnas Indonesia untuk lolos ke putaran kedua atau fase grup dan bergabung dengan dua tetangganya di ASEAN yakni Vietnam serta Filipina, serta raksasa Asia lainnya yakni Irak di grup F. Laga antara Indonesia versus Irak menjadi pertarungan perdana skuad Garuda di grup F, yang rencananya akan berlangsung di Stadion Internasional Basra, pada Kamis, 16 November 2023, pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Seusai laga timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda rencananya akan langsung terbang ke Filipina untuk menghadapi tuan rumah pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rumor transfer Juventus, saingi AC Milan, siap barter dengan Atletico Madrid? Rumor bursa transfer klub Liga Italia, Serie A, Juventus, di mana mereka menyaingi AC Milan dalam perebutan bek dan berpotensi barter dengan Atletico Madrid. Ada 4 rumor transfer Juventus yang muncul. Nama pertama yang akan dibahas adalah pemain Bournemouth yang bernama Lloyd Kelly. Juventus dilaporkan sedang mengincar bek Bournemouth, Lloyd Kelly, pada bursa transfer musim panas 2024 berdasarkan Tutto Juve. Hal ini mereka lakukan demi menggantikan posisi Alexandro yang tidak akan diperpanjang kontraknya pada akhir musim 2023-24. Sama seperti Sandro, Lloyd Kelly pun akan habis masa baktinya pada 30 Juni 2024. Sehingga, Juventus bisa mendapatkannya gratis. Meski demikian, mereka masih harus bersaing dengan AC Milan. Milan sendiri sedang mencari pengganti Pierre Kalulu yang cedera. Adrien Rabiot. Atletico Madrid dikabarkan berminat kepada bintang andalan Juventus yang bernama Adrien Rabiot untuk Januari 2024. Kontrak Rabiot sendiri akan berakhir pada Juni mendatang. Akan tetapi, sang pemain sampai saat ini masih belum menyepakati kontrak baru. Tutto Mercato-Web meyakini bahwa Rabiot bisa tergiur dengan proposal dari Atletico. Kalau hal ini sampai terjadi, Juventus wajib memanfaatkan situasi tersebut. Klub yang berjuluk Nyonya Tua itu bisa membujuk Atletico untuk menyerahkan Rodrigo De Paul yang selama ini jadi incaran mereka, untuk ditukar dengan Rabiot. Calvin Phillips. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencegah siapapun pemain mereka yang akan hengkang dari Etihad. Hal ini menjadi kabar baik bagi Juventus, yang belakangan ini dikaitkan dengan Calvin Phillips. Juventus memang mengincarnya untuk menggantikan posisi Paul Pogba atau Nicolo Fagioli. Bahkan, Phillips dan pihak The Citizen sudah sama-sama terbuka untuk menerima proposal Juventus yang ingin meminjamnya. Namun, penguasa kota Turin itu masih harus bersaing dengan AC Milan yang punya niat serupa. Namun, Milan tidak terlalu berambisi kepada Phillips. Thiago Jallo. Juventus juga dikabarkan tengah menyaingi Inter Milan dalam perburuan bek Lille yang bernama Thiago Jallo. Thiago Jallo hanya tinggal memiliki sisa kontrak bersama Lille sampai Juni 2024. Inter dan Juventus sama-sama menunggunya menjadi free agent. Sama seperti Lloyd Kelly, Jallo juga akan mendapat peran untuk menggantikan posisi Alexandro dalam skuad Massimiliano Allegri itu. Belum ada informasi lebih lanjut apakah Juventus akan memilih salah satu dari Kelly dan Jallo, atau justru mendatangkan keduanya pada bursa transfer. Erik ten Hag absen di pemakaman Sir Bobby Charlton, kemana gerangan? Pelatih Man United, Erik ten Hag, dilaporkan absen dalam acara pemakaman Sir Bobby Charlton. Hal itu mengundang pertanyaan. Penggemar Man United dan seluruh dunia sepak bola berkumpul di Katedral Manchester dan Stadion Old Trafford untuk mengucapkan perpisahan terakhir kepada Sir Bobby Charlton pada Senin, 13 November 2023, waktu setempat. Sir Bobby Charlton diketahui meninggal dunia pada 21 Oktober 2023 di usianya yang menginjak 86 tahun. Legenda terbesar timnas Inggris dan Man United tersebut adalah sosok yang membawa The Three Lions memenangkan Piala Dunia 1966.
Adapun prosesi pemakaman perlahan-lahan melewati Stadion Old Trafford, dengan kerumunan besar penggemar Man United berkumpul untuk memberikan penghormatan. Mereka bertepuk tangan ketika mobil jenazah berisi peti matinya melewati patung Trinity terkenal yang menggambarkan Sir Bobby, George Best dan Denis Law. Prosesi itu kemudian berlanjut ke Katedral Manchester sebagai tempat upacara pemakaman. Dikutip dari Manchester Evening News, upacara pemakaman tersebut diyakini dihadiri oleh 1.000 orang termasuk pelatih legendaris Man United, Sir Alex Ferguson, dan CEO Man City, Ferran Soriano. Namun, pertanyaan besar justru muncul untuk pelatih Man United saat ini, Erik ten Hag. Erik ten Hag dilaporkan absen dalam acara pemakaman Sir Bobby Charlton. Absennya pelatih asal Belanda tersebut menjadi sebuah tanda tanya. Namun, menurut laporan dari Manchester Evening News, Ten Hag tidak bisa hadir karena memiliki komitmen pribadi yang tak bisa ditinggal dan telah berlangsung lama di Belanda. Komitmen yang dimaksudkan ex-juru taktik Ajax tersebut tidak diketahui maksudnya. Hanya saja Ten Hag diketahui tengah berada di Belanda, negara asalnya saat prosesi pemakaman berlangsung. Selain Ten Hag, pemilik Setan Merah, keluarga Glazer juga tidak hadir dalam acara pemakaman Sir Bobby Charlton.